Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Agustina Handayani Hutapea, NIM 19025424102, jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kedinamisan pantai, yaitu perubahan garis pantai, di mana ini merupakan ujian tengah semester pada mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai. Pantai adalah suatu daerah yang meluas dari titik terendah air laut pada saat surut hingga ke arah daratan sampai mencapai batas efektif dari gelombang. Pantai merupakan daerah yang relatif labil. Kelabilan pantai disebabkan karena kedinamisan proses-proses geomorfologi yang bekerja. Misalnya perubahan mintakat daerah garis pantai karena menyesuaikan dengan kondisi gelombang yang selalu berubah-ubah. Wilayah pantai sangat dinamis karena abrasi dan sedimentasi yang menyebabkan pergeseran pantai. Pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem hidup yang saling terkait satu sama lain. Kawasan pantai bersifat dinamis, artinya ruang pantai, bentuk, dan lokasi berubah dengan cepat sebagai reaksi terhadap proses alam dan aktivitas manusia. Kedinamisan kawasan pantai yang terjadi secara terus-menerus salah satu wujud dari perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai yang terjadi disebabkan oleh adanya abrasi dan akresi. Penyebab utama abrasi adalah gelombang, angin, dan pasang surut. Proses yang paling penting adalah gelombang. Saat bergerak menuju pantai, gelombang mengalami transformasi yang kemudian membangkitkan arus di dekat pantai. Arus yang bergerak di sepanjang pantai memindahkan sedimen sehingga menyebabkan perubahan garis pantai. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya abrasi dan sedimentasi adalah faktor alami dan non-alami. Faktor alami yang akan mempengaruhi terkikisnya pantai yaitu gelombang, arus, dan pasang surut. Umumnya faktor alami yang berlangsung lama, tapi adanya faktor non-alami akan menjadi pemicu. Hidrooceanografi. Perubahan pantai terjadi apabila proses geomorfologi yang terjadi pada segmen pantai melebihi proses yang biasa terjadi. Nah, proses geomorfologi merupakan akibat dari sejumlah parameter oceanografi yang berperan seperti gelombang, arus, dan pasang surut. 1. Gelombang. Gelombang adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Gelombang dapat dibangkitkan oleh beberapa tenaga seperti angin, arus, pasang surut, maupun adanya gangguan pada dasar laut seperti adanya gempa bumi dan sebagainya. Gelombang terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Gelombang merambat ke segala arah, membawa energi yang kemudian dilepaskan ke pantai dalam bentuk hempasan ombak. Gelombang yang pecah di daerah pantai merupakan salah satu penyebab utama terjadinya proses erosi dan sedimentasi di pantai. Pada saat gelombang mendekati pantai, gelombang mulai bergerak dengan dasar laut dan menyebabkan pecahnya gelombang di tepi pantai. Hal ini mengakibatkan terjadinya turbulensi yang membawa material dari dasar perairan atau terkikisnya bukit-bukit pasir. Gelombang yang terjadi di daerah gelombang pecah mengandung energi yang besar dan sangat berperan dalam pembentukan morfologi pantai, seperti menyeret sedimen yang ada di dasar laut untuk ditampung. Pada pantai yang terjadi pecahan gelombang, massa air bergerak menuju pantai, dan apabila setelah gelombang pecah banyak massa udara yang terperangkap, maka akan mempunyai daya erosi yang besar. Semakin tinggi gelombang pecah, maka semakin besar energi yang dikeluarkan oleh gelombang untuk menghantam pantai, sehingga menyebabkan terlepasnya material-material pantai dari yang lain, sehingga penting untuk dilakukan upaya pencegahan abrasi baik secara buatan maupun alami. Arus. Arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh adanya radiasi matahari, tiupan angin, dan pasang surut air laut. Arus yang berfungsi sebagai media transport sedimen yang sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pasang yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi atau abrasi di pantai. Jika gelombang datang membentuk sudut-sudut, maka akan terbentuk arus susur pantai, yaitu arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai akibat tekanan hidrostatik. Yang ketiga ada pasang surut. Perpindahan massa air laut dari satu lokasi menuju lokasi lain pada waktu pasut menyebabkan timbulnya arus pasut. Biasanya arahnya kurang lebih bolak-balik, yaitu jika muka air bergerak naik maka arus mengalir masuk, sedangkan pada saat muka air bergerak turun maka arus mengalir keluar. Arus pasut ini berperan terhadap proses-proses di pantai seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Pasang naik akan menyebarkan sedimen ke dekat pantai, sedangkan bila surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. Arus pasut umumnya tidak terlalu kuat sehingga tidak dapat mengangkut sedimen yang. Selanjutnya ada angin. Angin yaitu udara yang bergerak dan disebabkan oleh adanya
perbedaan tekanan udara, tekanan tinggi dan ke tekanan yang lebih rendah. Arah dan kecepatan angin secara tidak langsung berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Arah dan kecepatan angin mempengaruhi arah dan tinggi gelombang sehingga mempengaruhi besarnya abrasi yang terjadi. Arah dan kecepatan angin juga mempengaruhi arah dan kecepatan arus sehingga berpengaruh terhadap arah transport dan sedimentasi. Semakin besar kecepatan angin, maka semakin besar pula tinggi gelombang yang menghantam pantai. Selanjutnya ada kemiringan pantai. Kemiringan pantai menunjukkan gradien pantai yang diukur dari batas pasang tertinggi hingga batas surut terendah. Kemiringan pantai juga ikut menentukan besarnya abrasi yang terjadi. Semakin besar kemiringan pantai, maka semakin besar pula energi gelombang yang menerjang. Sementara pada pantai yang landai, gelombang yang datang tidak menghantam pantai, tapi akan bergerak. Selanjutnya ada faktor antropogenik. Nah, proses antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai dapat dibedakan menjadi gangguan yang disengaja dan gangguan yang tidak disengaja. Gangguan yang disengaja itu bersifat protektif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya dengan membangun jeti, groin, pemecah gelombang, atau reklamasi pantai. Akibat aktivitas manusia yang tidak disengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya pembebatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak. Penjelasan saya mengenai proses kedinamisan pantai yaitu perubahan garis pantai. Jika ada penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.